Oke, ini asli ini enak banget, Bos. Ini mau 80 ya, ini ditanjakan loh. Dan buat cara pemasangannya saya masakinnya di dalam ya. Jadi kan buat orang-orang ada masangnya itu di bosnya. Kalau saya masangnya itu di plat RAM-nya di dalam. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal men-sounding produk baru lagi dari Proper Racing Line. Dan ini saya nggak habis pikir, Proper bener-bener banyak banget ya akhir-akhir ini ngeluarin produk baru. Mungkin karena ini mau menuju akhir tahun dan awal tahun, dia itu lagi melengkapi etalase produk-produknya gitu ya. Termasuk produk yang lagi saya pegang ini adalah ring pulley atau magic pulley washer atau magic washer. Ya intinya mah ring pulley gitu ya. Nah, siapa di sini yang kalau menggunakan settingan CVT itu menggunakan ring pulley tambahan? Nah, biasanya kan kalau orang-orang pada umumnya itu biasanya menggunakan ring pulley Mio yang lama atau menggunakan ring pulley yang Mio J gitu ya. Ya tujuannya banyak banget gitu ya. Tujuan kenapa motor Matic itu menggunakan ring pulley atau ring washer tambahan ya. Dan di sini saya juga kaget gitu ya ketika tadi saya cek, oh Proper ternyata ngeluarin juga gitu ya si ring pulley atau magic washernya gitu ya. Ini tuh Proper ngeluarin buat 5 varian produk gitu ya. Ada buat Yamaha, ada buat Honda, terus juga ada yang buat Aerox, NMAX, PCX, pada 110 karbu gitu ya. Jadi buat kalian yang kemarin-kemarin menggunakan ring pulley yang dari Mio dan Mio J, nah kalian menurut saya pakai aja yang Proper. Kenapa? Karena dia itu memiliki ukurannya guys. Ada yang ukuran 0,5 mili sama yang ukuran 1 mili. Buat kalian yang belum tahu fungsi dari ketika kita menambahkan ring washer kayak gimana efeknya, nah di sini bakal saya bahas sebelum masuk ke video detail reviewnya ya. Jadi si pulley washer atau ring pulley berfungsi untuk meregangkan jalur belt ya. Jadi V-belt itu nanti semakin meregang kalau kita menggunakan ring pulley tambahan ya. Nah, jadi ketika belt sudah meregang, RPM lebih cepat naik sehingga tenaga lebih terdongkrak guys. Magic washer atau ring pulley adalah komponen berbentuk lempengan tipis dengan lubang di bagian tengah yang berfungsi untuk mendistribusikan beban sehingga baut pengecangan secara merata guys. Seperti yang tadi saya bilang, si Proper juga mengeluarkan 2 varian. Jadi kalau dalam satu box gini, bukan box, satu piece, itu kita dapat 2. Kita dapetin yang 0,5 mili sama yang 1 mili guys. Jadi buat kalian yang kemarin lagi ngeriset CVT, enaknya pakai ring pulley washer yang tebal atau yang tipis. Nah, kalian beli aja yang Proper karena dalam satu piece-nya kalian dapetin 2 gitu ya. Nah, cara kerja ring pulley atau magic washer ini kayak gini guys. Adalah dengan membuat jarak antara rumah roller atau variator dengan pulley kipas menjadi lebih jauh. Jadi, memang ada keunggulan, ada kekurangannya. Kekurangannya selama ini saya pakai ring pulley kayak gini atau ring washer kayak gini, si V-belt itu lebih berisik. Jadi ada suara keplak gitu ya. Karena mungkin dari segi rumah roller dan kipas itu kan jadi lebih renggang. Nah, tujuannya kenapa direnggangin? Biar jalur belt itu lebih enak dan bisa lebih naik ke atas. Nah, ini berefek ketika kalian ngegeber motor kalian, si V-belt itu bener-bener sampai bawah banget. Jadi, buat kalian yang ingin naikin top speed, bisa dibilang ya, ini bisa juga gitu ya. Atau misalnya, tapi lebihnya itu ke akselerasi sih. Jadi, akselerasi itu lebih satset, lebih gesit, dan lebih bandel aja gitu ya. Terus juga ada beberapa keunggulan ketika kalian menggunakan ring pulley atau washer ini di motor Matic kamu guys. Yang pertama adalah ring pulley ini bisa dipasang di semua motor Matic ya, asalkan memang si motornya itu menggunakan sistem CVT ya. Beda dengan motor listrik itu nggak ada sistem CVT-nya gitu ya. Nah, yang ketiga, keunggulan ketika kalian menggunakan magic washer atau ring pulley ini, kalian bisa meningkatkan performa motor kalian tanpa mengotak-atik part yang lainnya gitu ya. Karena hanya dengan modal ring saja performa motor kalian bisa meningkat, walaupun meningkatnya nggak signifikan seperti kalian ngebore up atau menggunakan pulley butan gitu ya. Nah, keunggulan yang keempat adalah jelas ini bisa meningkatkan performa seperti tadi saya bilang, cuman ini harganya murah. Jadi bisa meningkatkan performa motor tapi dengan budget yang murah. Jadi penting nggak sih menggunakan magic washer atau ring pulley ini? Menurut saya itu balik lagi ke selera kalian. Kalau saya tipikal orang yang senang dan enak ketika menggunakan ring pulley kayak gini. Dan ini saya juga senang banget si Proper ternyata ngeluarin khusus buat vario karbu gitu ya. Ada. Dan di sini ukurannya juga variatif 0,5 sama ukuran 1 mili gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke video detailnya dan nanti juga kita bakal pasangin di vario karbu sambil kita pakai jalan-jalan ya. Oke nih guys, magic washer atau ring pulley dari Proper Racing Line ya. Ini Proper niat banget sampai buat part
Magic Coaster atau ring pulley ini dia buat gitu ya. Dan ini ada warna ungu sama warna hitam. Nah, warna ungu ini ukurannya itu 0,5 mm dan yang ini ukurannya 1 mm. Nanti saya bakal cek juga pakai Sigmat ya. Nah, jadi dia itu punya 5 ya. Di sini ada buat Mio tuh ya, buat Mio M3, Mio Fazio, terus juga ada buat Mio ya, ini mungkin Mio Karbu. Terus juga di sini ada buat Beat, Scoopy Vario 110. Terus di sini juga ada buat NMAX, Aerox. Dan yang terakhir ada Vario, ADP sama PCX. Nah, jadi buat ringnya itu kayak gini guys. Nah, ini ringnya ya. Tuh, jadi ringnya ini kayak gini. Jadi ini sebetulnya ya ring biasa aja gitu ya. Sama kayak ring pulinya bawaan Mio ya, bahannya sama gitu. Dan ini ukurannya tipis, ukurannya 0,5 mili yang warna ungu, dan ini yang warna hitam ukurannya itu 1 mili ya. Tuh. Jadi udah gini aja gitu. Cuman kalau di berbagai motor itu berbeda-beda ya. Kayak buat Vario Karbu ini dia lebih tipis dari segi lebarnya ya, lebih tipis. Kalau yang buat ini kan buat yang ADP PCX ya tuh. Dia itu gede ya. Nah, ini buat NMAX, sorry. Ini buat NMAX sama Aerox, dia itu lebar. Kalau yang Vario itu dia lebih tipis ya. Maksudnya kelebarannya lebih tipis, tapi secara ketebalan mah sama. Lebarnya ya ini lebih tipis aja lebarnya ya. Oke, bakal saya tes dan saya ukur menggunakan Sigmat ya. Ini sudah saya buka tadi. Nah, Sigmatnya kita keluarin dulu. Oke, kita nyalain. Kita zero dulu ya, biar aman. Ya, ini kenapa malah minus? Nah, ini udah 0 ya. Tuh, udah 0. Oke, kita tes dari yang warna purple atau warna ungu ini. Ini berapa milimeter ya? Bener nggak 0,5? Nah, 0,46, 0,43. Jadi ini kalau diukur menggunakan Sigmat di bagian yang paling ujung ya tuh. Ini dapatnya di 0,43 ya. Beda 0,7 mili ya, nggak ngaruh juga ya. Mungkin si proper ngebuletin jadi ukurannya 0,5 mm. Oke, buat yang hitamnya. Nah, di sini juga kelihatan ini tuh udah dicat. Nah, cat juga sebetulnya mempengaruhi ketebalan. Makanya kalau pengen diukur secara akurat harusnya yang enggak dicat gitu ya. Tapi ini udah dicat, kita ukur aja yang warna hitam. Yang warna hitam di 0,79. Ini yang ukurnya yang paling ujung ya. Nah, ini sudah saya ukur 0,80 malah tuh. Ya kurang lebih sama ya, kurang lebih. Cuman kalau yang ini 1 mili bedanya 20 gitu. Jadi menurut saya masih oke-oke aja gitu. Nah, kalau misalnya diukurnya menggunakan bagian Sigmat yang tengah ini ya, yang ini ya. Tuh, dia dapat di 0,1 ya. Ini nyaris nyentuh di 0,1. Tuh, malah 0,8. Oh ya, ini 0,99 guys. Jadi tadi belum kekunci. Jadi gitu. Kalau jadi memang beda sih kalau yang ngukurnya di bagian yang tengah dan di bagian ujung ya. Jadi kalau yang bagian ujung 0,95. Jadi yang akurat itu paling ukurnya di bagian yang tengah ya. Saya coba lagi sekali lagi. Saya ukur di bagian yang tengah ya. Di bagian tengah si Sigmatnya. Ya, ini yang warna purple atau yang warna ungu 0,44. Dan yang hitam kita ukur di bagian tengah dapat di 0,96 ya, sama ya. Oke, di sini juga saya bakal pasangin roller dari proper. Di sini saya bereksperimen menggunakan 3 roller 10 gram dan 3 roller yang 9 gram. Jadi ini eksperimen saya pribadi, jangan dicontoh. Kalau misalnya nanti ketika kalian lihat gimana jangan dicontoh karena ini eksperimen murni saya pribadi. Dan buat pemasangannya juga sama ya, seperti kalian memasang roller sirang yang lain-lainnya kayak misalnya 7 dan 9, 8, 10 atau 9 dan 11 gitu. Pasangnya tuh jangan lupa disilang, jadi antara 9, 10 dan seterusnya itu kalian silang ya. Jadi jangan di misalnya 93 di pinggir, 103 di pinggir, enggak. Jadi disilang-silang 9, 10, 9, 10, 9, 10. Dan karena roller proper ini ada teflon untuk pelindungnya, jadi jangan lupa diarahin atau ditempatin di dinding rumah rollernya ya.
Dan ini kelihatan sudah rapih dan sudah bener juga. Kalau udah bener ya udah aja, tinggal kita pasangin aja. Di sini juga saya bakal pasangin ring pulley atau washernya itu yang 0,5 ya. Nah di sini kan ada yang 1 mili. Nah saya pengen nyobain yang 0,5 mili seperti apa. Soalnya kan kalau yang 1 mili saya udah sering pakai karena ketebalan dari ring washer yang Mio Karbu juga itu sama ya, itu juga 1 mili. Dan ini saya pengen nyobain yang 0,5 mili dari Proper Racing Line. Terus juga ini sih mungkin ada perbedaan ya nanti ya, karena saya di sini bereksperimen menggunakan roller 10 gram 3 dan 9 gram 3 dan menggunakan ring washer atau ring ganjalnya itu yang 3 gram 0,5 kok 3 gram. Dan buat cara pemasangannya saya masakinnya di dalam ya. Jadi kan buat orang ada masangnya itu di bosnya, kalau saya masangnya itu di plat ramnya di dalam. Jadi sebetulnya sama aja mau pasang di depan bosnya atau di belakang bosnya, sama aja, nggak akan ngaruh, nggak akan ngefek ke gimana-gimana, intinya mah sama aja. Cuman ngaruhnya mungkin ada di segi akselerasi ya bertambah, cuman maksud saya itu nggak ada pengaruh kerusakan atau gimana, nggak ada guys. Jadi sama aja, ada fungsinya itu untuk manjangin dari bosnya ya. Oke, udah kayak gini tinggal kita rakit aja semuanya, kita pasang aja semuanya. Dan di sini juga saya bakal test ride, nyobain ke jalan tanjakan, karena kelemahan dari motor Matic adalah kalau misalnya nemu jalan tanjakan itu suka loyo ya. Nah ini saya udah ada di daerah tempat saya dan ini cuacanya lagi cerah banget. Gimana cuaca di sana guys, di tempat kalian, apakah sama cerah atau lagi musim hujan gitu ya? Di sini saya bakal ke jalan yang sangat curam dari segi tanjakannya. Kenapa saya ngetesnya senang di tanjakan ya? Karena motor itu beda-beda guys. Ada yang memang jago di jalan rata ya, buat speeding jago. Tapi ada juga kalau udah nemu jalan tanjakan yang ekstrim, motor itu jadi payah gitu ya. Nah jadi saya punya punya analogi, atau saya itu punya pemikiran kalau motor udah bisa ngelibas jalan tanjakan dengan sebegitu entengnya, berarti bisa juga ngelibas jalan rata gitu ya, atau speeding itu udah jelas lolos lah gitu ya. Jadi patokan saya adalah ngetesnya itu di jalan yang bener-bener tanjakannya itu ekstrim ya. Buat ngelibas tanjakan kayak gini enak ya, ini enteng banget, karena mungkin ini pengaruh dari rollernya itu 10 dan 9 gram ya, karena biasanya saya menggunakan roller yang 10 gram rata gitu, jadi saya pangkas yang 3-nya saya menggunakan 9 gram. Tapi buat pemakaian atau pemasangan itu tetap disilang ya, jangan dimasangnya itu di pinggir-pinggir, jangan gitu ya. Oke, kita menuju aja ke jalan-jalan yang lebih enak untuk ngetes, yaitu ada nanti di sana di depan itu ada jalan tanjakan yang kalau orang Cilame mah tahu lah ya, jalan yang mau ke Cisarua kan itu agak nanjaknya agak lumayan ekstrim. Tapi saya senang jalan itu karena udah menanjak, jalannya bagus gitu ya. Jadi cocok banget udah untuk ngetes ya. Perjalanan dari rumah saya ke situ mungkin 5 menit dari rumah gitu ya. Oh ya, ini di sini juga saya mau ngasih tahu kalau speedometer saya ini agak sedikit error, nggak tahu kenapa. Mungkin kabelnya itu saya belum nemu kabel speedometer buat yang Vario Karbu tuh yang pas, karena malah getar-getar gitu ya. Jadi kalau buat naiknya itu malah getar-getar lah, jadi nggak mulus. Kalian juga kalau misalnya ada yang tahu buat kabel speedometer yang cocok buat Vario Karbu yang agak panjang sedikit dibanding Vario Karbu, tolong komen, nanti saya juga mau ganti gitu ya. Enak sih untuk tanjakan kayak gini. Ini gasnya juga belum habis ya, ini belum saya pentokin, baru setengah gas. Ini udah enak. Motor itu ngerasanya lebih ringan aja ya, mungkin ini lebih ringan dari tadi beban roller yang udah saya kurangin gitu ya. Mungkin kalau buat akselerasi menggunakan ring ganjal, rasanya gitu ya, selagi saya sering pakai motor ini, menurut saya nggak terlalu ada perubahan sih ya. Mungkin karena saya juga sering pakai, tapi nggak tahu nih kalau misalnya saya dicabut bener-bener nggak pakai ring ganjal, itu mungkin ada perbedaannya ya. By the way juga ini motor saya kan udah dibubut juga ya, pulinya udah dibubut, terus juga udah di interlock juga. Jadi sebetulnya kalau udah di interlock atau centerlock gak usah diganjal pakai ring, sebetulnya nggak apa-apa sih.
Ini enak asli untuk tanjakan, ini enak untuk jalan kayak gini ya, untuk jalan-jalan misalnya kalian touring, ini enak banget. Mungkin nanti saya bakal eksperimen menggunakan roller yang 8 dan 9 gram. Jadi 8 gram 3, 9 gram 3. Jadi biar lebih ringan lagi gitu ya. Tapi saya juga belum tahu ini top speednya mentok di berapa ya. Ntar saya juga coba tes. Ini enak sih untuk perjalanan kayak gini, enak banget. Jadi kalian wajib coba untuk motor yang pengen ningkatin akselerasi motornya, coba aja menggunakan ring ganjal. Karena harganya juga murah dan juga bisa meningkatin performa motor. Jadi ring ganjal ini fungsinya untuk memperpanjang jarak dari si bibel ya, bisa lebih ke atas karena si bos itu kan diganjal ya, si bos pulinya. Nah, otomatis kan bos pulinya jadi lebih panjang guys. Nah, ketika bos pulinya lebih panjang, ya otomatis gerak dari bibel itu jadi lebih leluasa. Beda sama yang pendek gitu ya. Itu ada ininya kok, ada rumusnya kayak di motor gigi itu. Kalau menggunakan gear yang depannya itu gede seperti apa, terus yang kecil seperti apa, dan gear jadi sama aja. Kalau CVT itu sama seperti motor gigi juga gitu ya, jadi bisa ngakalin dari gear depan dan gear belakangnya. Kalau bedanya ini kan sistemnya itu CVT ya. Ini enak sih untuk touring-touring, ini enak banget untuk saya jalan-jalan. Ditambah juga ini, oh iya saya juga pengen curhat sedikit, ini karbu PE nya saya masih pakai ya, karbu PE BRT yang SF24, karbu PE 24 dari BRT ini masih pakai. Cuman kesini semakin lama dipakai semakin error, jadi lamsamnya itu susah nemu lamsam yang enak gitu ya. Itu sih kendalanya. Mungkin nanti juga saya bakal buatin videonya seputar kendala dari si karbu PE 24 dari BRT ini dipasangin di motor pakai karbu seperti apa, karena ini mau jalan udah berapa bulan ini ya, mungkin mau 7 bulan ini. Jadi ini mau hampir setahun lah saya menggunakan karbu ini. Jadi kendalanya itu dari segi lamsamnya nggak stabil, udah di setting segimanapun nggak stabil. Mungkin nanti saya bakal ganti pilot jet main-jet dan ganti juga jarumnya ya. Oke, di sini udah sampai nih ya ke tanjakan favorit saya di daerah Cilemes ini, daerah Ngamprah. Kita langsung coba gaskan, nanti dapat berapa kilometer per jam. Nah, kita langsung gaskan aja guys. Wah, enak sih menurut saya ya. Jadi buat ngelibas tanjakan di sini nggak usah ngambil napas dulu. Jadi tenaga ngisi terus. Jadi walaupun gas sudah mentok, tapi motor itu masih mau terus nambah tenaga. Biasanya kan ada juga motor yang limit atau ngok ya, kalau misalnya gas itu udah kita tarik mentok gitu ya. Tapi ini enak banget dipakai tanjakan kayak gini. Oke, ini asli ini enak banget bos. Ini mau 80 ya, ini ditanjakan loh. Jarang-jarang loh motor saya bisa tembus 80 kalau di tanjakan kayak gini. Apalagi kan tadi tanjakannya nggak ngambil ini dulu ya, nggak ngambil awahan dulu atau nggak ngambil ancang-ancang dulu ya. Ini biasanya mentok di 60 biasanya motor saya, tapi ini bisa tembus tadi sampai 80, lumayan ini. Oke, ini paling segini aja ya seputar testimoni saya ketika menggunakan ring washer dari Proper Racing. Dan kesimpulannya gimana? Kesimpulannya menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan karena memang saya orang yang pengguna ring ganjel gitu ya. Jadi ketebalan 0,5 dan 1 mili itu menurut saya nggak ada perbedaan yang sebegitu signifikan. Yang jelas dari akselerasi lebih enak, cuman ini ada perubahan sedikit dari mungkin karena saya menggunakan roller yang lebih ringan ya. Biasanya kan saya menggunakan 10 gram rata itu kan 60 gram, nah ini dikurangi 3 gram, jadi totalnya itu 57 gram ya, karena saya menggunakan roller 10 gram 3 dan 9 gram 3. Jadi enaknya di situ aja sih, dari segi akselerasi lebih enak ya. Cuman dari top speed juga saya belum bisa tes karena ini kan tanjakan ya. Ini juga saya nggak tahu dapat mentoknya berapa. Cuman tadi waktu di tanjakan saya ngerasain juga tadi dapatnya di untuk 80 kilo itu udah lumayan sih untuk motor saya ya. Gak tahu untuk motor teman-teman, di motor saya sih lumayan ya. Untuk berat badan saya yang 60
kilogram ini ya lumayan lah ya, ini enakan. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton juga video di channel ini yang lainnya. Jangan lupa support terus channel GW88 biar bisa ngasih informasi seputar motor Vario Tekno 110 karbu. Jadi ini mungkin video-video Vario Tekno bakal saya push sampai sebelum nanti saya ganti motor ke motor Vario yang lainnya guys, atau ke motor Vario 150 ya. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.